Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wardaningsih, kelas A semester 1 dengan NIM 242501040. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum Bapak Anwar MH. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang 9 arti hukum menurut doktrin. Arti hukum menurut doktrin. Doktrin hukum merupakan pandangan atau teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Para ahli hukum menganalisis hukum dan memberikan interpretasi serta membangun teori untuk menjelaskan hukum. Yang pertama, arti hukum sebagai ilmu pengetahuan. Satu, sistematis hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki sistematika tersusun berdasarkan kaidah-kaidah dan konsep-konsep yang saling berhubungan. Yang kedua, objektif hukum mempelajari objek yang nyata dan dapat diuji secara empiris, bersifat objektif dan tidak tergantung pada subjektivitas pengamat. Tiga, metodologis. Metode ilmiah digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena hukum secara sistematis dan rasional. Yang kedua, arti hukum sebagai disiplin. Yang pertama, aturan perilaku hukum merupakan seperangkat aturan yang menentukan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang dalam masyarakat. Dua, tujuan tertentu. Hukum memiliki tujuan tertentu yang diharapkan tercapai melalui penetapan dan penegakan aturan. Yang ketiga, sanksi. Hukum menetapkan sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar aturan hukum. Yang selanjutnya, arti hukum sebagai kaidah. Yang pertama, norma kaidah hukum merupakan norma atau aturan yang menentukan perilaku yang diharapkan dari anggota masyarakat. Yang kedua, abstrak. Kaidah hukum bersifat abstrak, artinya tidak menunjukkan pada kasus tertentu, melainkan pada semua kasus yang sejenis. Yang ketiga, formal. Kaidah hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dan diberikan bentuk formal melalui proses legislatif. Selanjutnya, arti hukum sebagai tata hukum. Yang pertama, sistematika. Tata hukum merupakan sistem hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang saling berhubungan dan tersusun secara sistematis. Yang kedua, hierarki. Hukum diatur dalam hierarki tertentu berdasarkan tingkat wewenang yang menetapkannya. Yang ketiga, dinamis. Tata hukum bersifat dinamis, mengalami perubahan dan pengembangan seiring dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, arti hukum sebagai petugas. Yang pertama, penegakan hukum. Petugas hukum berperan dalam menegakkan aturan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Yang kedua, keadilan. Petugas hukum harus menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak memihak salah satu pihak. Yang ketiga, kepatuhan. Petugas hukum bertugas menjamin kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum. Selanjutnya, arti hukum sebagai keputusan penguasaan. Yang pertama, otoritas. Keputusan penguasa bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh warga negara. Kedua, proses formal. Keputusan penguasa harus diambil melalui proses formal yang teratur dan diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, tujuan. Tertentu keputusan penguasa harus memiliki tujuan yang jelas dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, arti hukum sebagai proses pemerintahan. Yang pertama, perencanaan. Proses menentukan kebijakan dan aturan hukum yang akan diberlakukan. Yang kedua, pelaksanaan. Proses menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengawasan. Proses memantau dan mengevaluasi pelaksanaan aturan hukum. Selanjutnya, arti hukum sebagai sikap tindak yang teratur. Yang pertama, tatanan sosial. Hukum menciptakan tatanan sosial yang teratur dan menghindari kekacauan. Yang kedua, ketertiban. Hukum memberikan kerangka aturan yang menjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang ketiga, kejelasan.
Hukum memberikan kejelasan pasti mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara. Selanjutnya, arti hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Yang pertama, keadilan. Hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua orang. Yang kedua, kemanusiaan. Hukum bersifat manusiawi, menghargai hak dan martabat manusia. Yang ketiga, kesejahteraan. Hukum diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memaparkan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.